Sejarah pembentukan Kodam 15 Patimura diawali dari upaya untuk menumpas gerakan yang menamakan diri Republik Maluku Selatan atau RMS di Maluku. Pada tahun 1950, Komando Tentara dan Teritorium 7 Indonesia Timur mulai melaksanakan operasi militer di bawah pimpinan Komandan Operasi Letkol Slamet Riyadi. Dalam operasi militer yang dilaksanakan di Pulau Buru, Seram, Ambon, dan Pulau-Pulau Lease ini, Letkol Slamet Riyadi gugur. Namun berhasil menumpas gerakan RMS serta menangkap pimpinan RMS Dr. Saumukil. Berdasarkan surat keputusan Kasat tanggal 27 Mei 1957, maka dibentuklah Komando Daerah Militer Maluku Irian Barat, disingkat KDM MIB. Dengan jabatan Pangdam pertama Kolonel Herman Peter. Hal ini sekaligus menjadi cikal bakal terbentuknya Kodam di wilayah Maluku. Pada perkembangan selanjutnya, KDM MIB diubah menjadi Kodam 15 Patimura pada tanggal 5 Agustus 1960 dalam upacara resmi penyerahan Pataka Kodam 15 Patimura oleh Kasat Mayor Jenderal TNI A.H. Nasution kepada Pangdam 15 Patimura, Kolonel Herman Peter. Sesuai dengan perkembangan konsepsi strategis Hankam, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan Angkatan Darat sehingga beberapa Kotama mengalami likuidasi, termasuk Kodam 15 Patimura. Berdasarkan surat keputusan Kasat tanggal 26 Desember 1984, selanjutnya direalisasikan dengan surat keputusan Pangdam 15 Patimura tanggal 8 Januari 1985. Maka terbentuklah Korem baru dengan nama Korem 174 Patimura, yang wilayahnya meliputi keseluruhan wilayah Kodam 15 Patimura. Selanjutnya, Korem 174 Patimura berada di bawah komando Kodam yang baru dibentuk, yaitu Kodam 8 Trikora yang berkedudukan di Jayapura. Kerusuhan pada tahun 1999, konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang terjadi di Maluku telah menimbulkan instabilitas dan kekacauan sosial yang bersifat horizontal yang skalanya semakin meningkat dan sulit untuk dikendalikan. Menyikapi situasi daerah tersebut dan dalam rangka menata kembali organisasi TNI, maka dibentuklah Kodam 16 Patimura berdasarkan keputusan Panglima TNI tanggal 7 Mei 1999 tentang penataan ulang wilayah Kodam di jajaran TNI Angkatan Darat dan disusul dengan keputusan Kasat tanggal 7 Mei 1999 tentang likuidasi Korem 174 Patimura serta pembentukan Kodam 16 Patimura. Selanjutnya sesuai surat perintah Kasat tanggal 7 Mei 1999 tentang perintah untuk likuidasi Korem 174 Patimura dan pembentukan Kodam 16 Patimura, maka dilangsungkanlah peresmian Kodam 16 Patimura yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1999 di Ambon dan selanjutnya tanggal 15 Mei dijadikan hari ulang tahun Kodam 16 Patimura. Pada perkembangan selanjutnya, dilakukan penelitian dan kajian sejarah tentang hari lahir Kodam 16 Patimura oleh tim Pokja. Hasil kajian tersebut dibahas dalam Sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023 yang mengundang pakar sejarah dan pelaku sejarah untuk membahas perubahan hari lahir dan nomenklatur Kodam 16 Patimura. Berdasarkan keputusan Kasat pada tanggal 28 Februari 2024, maka Kodam 16 Patimura diubah menjadi Kodam 15 Patimura dengan hari lahir 27 Mei 1957 dan selanjutnya tanggal 27 Mei dijadikan hari ulang tahun Kodam 15 Patimura. Kodam 15 Patimura sebagai kompartemen strategis TNI Angkatan Darat bersama seluruh komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan wilayah Maluku dan Maluku Utara yang aman, damai, dan sejahtera.
Kodam 15 Patimura senantiasa berupaya menjadi mitra yang solid bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat, menjaga ketentraman di wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan alam. Teritorial Kodam yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar luas menambah tantangan, terutama karena masih banyak wilayah yang terisolir dan sulit dijangkau, seperti wilayah teritorial Kodim 1513 SPB. Kodim 1513 SPB yang baru diresmikan pada tahun 2022 berlokasi di Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, dan beroperasi di bawah kendali Korem 151 Binaya sebagai bagian dari Kodam 15 Patimura. Baik untuk dislokasi Kodim 1513 Seram bagian Barat sendiri berada di Pulau Seram, tepatnya di Desa Piru, Dusun Lon. Karakter wilayah sendiri, Kodim 1513 Seram bagian Barat, ada ketinggian, kemudian laut. Memang permasalahan sangat-sangat kompleks, sehingga yang terjadi apabila ada masyarakat yang sakit, mereka harus berjalan sejauh 32 km ke kota untuk melakukan pengobatan. Fokus utama Kodim ini adalah membantu masyarakat di daerah yang terpencil, yang menghadapi keterbatasan akses terhadap modernisasi dan pembangunan infrastruktur. Pengalaman yang terjadi ada beberapa masyarakat yang meninggal karena akses jalan dan juga jalan yang sangat jauh, sehingga mereka tidak tahan lagi dan meninggal di tengah perjalanan. Ada juga yang harus menyeberangi sungai dengan kondisi cuaca yang tidak menentu untuk mendapatkan pengobatan. Karakteristik wilayah yang mencakup perbukitan, sungai, dan pesisir laut menciptakan tantangan tersendiri bagi upaya pembangunan di daerah ini. Salah satu langkah yang dilakukan Kodim 1513 SPB untuk membantu masyarakat adalah dengan mengatasi permasalahan akses dan logistik di Kecamatan Elpa Putih yang terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Ahiolo, Watui, Buku Kecil, Abio, dan Sumit Pasinaro. Permasalahan yang terjadi di wilayah 5 desa terisolir, ya kami dari Kodim 1513 Seram bagian Barat dengan mempedomani 8 wajib TNI, yaitu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya pada poin yang ke-8, dan juga pada momen yang tepat hari ulang tahun TNI 5 Oktober yang ke-79, kita melaksanakan pengobatan massal. Perjalanan ke desa-desa ini dimulai dari Desa Sumit Pasinaro, kemudian dilanjutkan dengan menyeberangi Sungai Tala yang memiliki arus cukup deras. Baik jumlah personil secara keseluruhan ya, kalau secara keseluruhan itu kita hampir 100 orang yang terdiri dari Kodim itu ada berjumlah 60. Selanjutnya dari HMI, itu HMI Himpunan Mahasiswa Islam, itu ada 7 personil. Kemudian dari Angkatan Muda Kairatu Gereja Protestan Maluku itu ada 15. Selanjutnya kita juga didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Barat, itu juga ada 15. Ada dokter, kemudian juga ada tenaga kesehatan perawat, dan yang paling terakhir kita juga kami berkoordinasi dengan Kakesdam. Ya, kita juga didukung dokter dari Kesdam dan juga tenaga medis dari Kesdam juga.
ada wilayah-wilayah yang dianggap wilayah-wilayah yang terisolir atau wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh mobil roda 4 maupun roda 2 yang sangat sulit, di mana para pemirsa ini membantu masyarakat dengan cara yaitu bersama-sama masyarakat membuat alat penyeberangan yang tradisional berupa rakit untuk bagaimana caranya masyarakat bisa menyeberang salah satu sungai untuk mereka melaksanakan kegiatan. Di tengah perjalanan, kelompok dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama menuju desa Huku Kecil dan desa Abio, sementara tim kedua bergerak menuju desa Ahiolo dan desa Watui. Perjalanan ini menempuh jarak sekitar 32 km dengan durasi sekitar 10 jam, melewati beragam medan yang sangat menantang, serta jalur-jalur yang sulit dijangkau. Semangat. Bapak ini mau kemana nih Pak? Mau ke Ahiolo, Watui. Ini kegiatan apa nih? Dalam rangka pengobatan massal, AMGPM, TNI Kodim 1513, dan HMI. Suaranya. Karena jangkauan untuk para medis maupun guru-guru maupun para pimpinan-pimpinan daerah lainnya untuk menjangkau tersebut memakan waktu yang cukup lama dan jarak yang cukup jauh. Jarak dari antara jalan menuju ke tempat desa tersebut memakan waktu sampai 32 kilo. Kami mempunyai motor dinas, tapi untuk digunakan susah sekali. Kecuali kami harus sama-sama berkontrol. Jadi di sepanjang perjalanan kalau ada kendala seperti jalan rusak, kayak kemana, kami harus sama-sama berkontrol untuk angkat motor untuk kami bisa melewati itu. Jadi tantangannya memang cukup berat. Khususnya untuk masyarakat pegunungan ini memang sangat membutuhkan akses jalan karena mereka punya transportasi ini untuk turun karena sangat jauh. Jadi untuk mereka mau turun berobat ke kecamatan terkendala dengan itu. Jadi kadang kalau kami bertugas di atas itu ada yang sakit, terpaksa kami harus koordinasi dengan kepala desa, dengan staf desa untuk kita sama-sama pikul gotong untuk bawa turun ke kecamatan. Apalagi kalau musim hujan itu paling sangat-sangat mati sekali. Makanya biasa masyarakat selalu keluh kesahnya kan ke kami. Yang kita lihat di sana adalah permasalahan infrastruktur, baik itu jembatan, jalan, kemudian pustu atau tempat untuk
pengobatan masyarakat, selanjutnya juga pendidikan sekolah serta perekonomian. Bagaimana masyarakat mau membawa hasil kebunnya ya untuk menjualnya ke kota, sedangkan akses jalan, kemudian jembatan yang menghubungkan antara desa dengan kota sendiri tidak ada. Kendati medan sulit ini memperlambat waktu tempuh, Kodim 1513 SPB tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan, memastikan bahwa mereka tidak terisolasi dari perkembangan dan bantuan. Kalau respon masyarakat sendiri ya sangat positif, mereka sangat senang, sangat gembira karena kita memang hadir di tengah-tengah mereka dengan ketulusan hati, ya, dengan ikhlas. Kita datang jauh-jauh, ya, 32 km dengan berjalan. Iya, permasalahan mendasar akses jalan. Akses jalan yang menghubungkan ke desa sangat mempengaruhi kami di desa, masyarakat, terkhusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Itu saja yang menjadi satu permasalahan yang sangat mempengaruhi kami di desa kecil. Dalam kesempatan ini, saya mau menyampaikan tentang kondisi faktual yang terjadi di Kecamatan Elpa Putih, khususnya 5 desa pegunungan di Kecamatan Elpa Putih. Dalam hal ini Sumit Pasinaro, Ahiolo Watui, Huku Kecil, dan Abio. Ya, dalam realitasnya bahwa 5 desa di pegunungan ini mengalami masalah akses jalan yang juga berdampak pada ketersediaan akses pendidikan dan kesehatan, dan ini menjadi persoalan yang sangat krusial bagi warga masyarakat di atas. Iya, manfaat dari kegiatan kemarin pengobatan massal dari Kodim 1513 SPB sangat tertolong desa kami karena masyarakat di atas tidak ada tenaga kesehatan, sehingga kami banyak dapat tertolong dari kegiatan tersebut. Harapan kami kiranya Tentara Nasional Indonesia kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini boleh diulang lagi, datang lagi ke desa kami. Lalu kami memohon kalau memang ada program tentara masuk desa, mungkin bisa jangkau desa kami. Itu aja harapan kami. Melihat secara nyata di lapangan bahwa masyarakat ini butuh jembatan, butuh jalan, butuh tempat atau pustu untuk pengobatan, dan juga butuh selain bangunan sekolah, butuh juga tenaga pendidik. Nah, ini yang kita lihat di lapangan secara nyata, dan harapan kami juga hadir di tengah-tengah pemerintah daerah, masyarakat untuk memang membantu, ya, membantu kesulitan rakyat sekelilingnya, di mana kita juga siap apabila memang dibutuhkan untuk melaksanakan TNMD. Mungkin jembatan bisa kita bangun jembatan bel untuk sementara menunggu dari pemerintah daerah, dan juga akses jalan yang memang betul-betul sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat 5 desa terisolir ini. Terima kasih. Harapan upaya yang sudah kami laksanakan dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat. Harapan kami dengan kegiatan yang kita lakukan tentunya membawa dampak positif, ya, bagi Basudara dong yang ada di 5 desa terisolir yang memang sungguh-sungguh sangat membutuhkan jamahan dari kita, baik dari pemerintah daerah, baik dari TNI, ya, untuk selalu
bergandengan tangan ya, bersama-sama melihat kesulitan rakyat di sekelilingnya. Kita juga sangat bersyukur bisa membantu saudara-saudara kita yang memang butuh jamahan secara nyata di lapangan. Demikian. Saya sangat mengapresiasi upaya Kodim 1513 Seram bagian Barat yang telah bekerja keras untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di desa tertinggal berupa pembangunan jembatan dan bantuan tenaga kesehatan. Jembatan bukan hanya sekedar menghubungkan dua tepian sungai, namun menjadi harapan bagi masyarakat untuk lebih mudah membuka akses dan konektivitas bagi aktivitas sosial, mencapai fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak di desa terpencil. Demikian juga dengan kesehatan, merupakan modal utama dan investasi berharga untuk beraktivitas dan meraih masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, mari kita terus berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas untuk membantu kesulitan rakyat dan menjadi problem solving di tengah masyarakat. Di tengah rintangan alam dan medan yang menantang, bersama-sama kami terus melangkah maju, melintasi bukit-bukit terjal, sungai-sungai deras, dan jalan yang seakan tak berujung. Setiap langkah adalah bukti komitmen untuk menjaga dan melindungi, membawa cahaya harapan ke pelosok-pelosok negeri yang selama ini tersembunyi di balik kesunyian. Apapun yang harus dihadapi.